Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Anak-anak, Ibu izin lepas masker dulu ya. Sepertinya lebih leluasa saja ketika Ibu bicara dengan melepas maskernya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Semuanya hadir ya? Iya, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baik, terima kasih telah membantu Ibu untuk menyediakan semua peralatan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa tolong dibantu Iti ke depan untuk menyiapkan laptopnya? Ibu. Oke anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita mengenai perencanaan kebutuhan pegawai. Oke, next. Baik, yang pertama materi yang akan kita bahas mengenai perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, di sini perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai merupakan proses untuk menghitung dan merencanakan jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan dari PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Baik, di sini Ibu mau bertanya, Ibu ingin menanya kepada kalian siapa yang tahu mengenai pengertian dari perencanaan? Ya, awas, ya. Menurut saya perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan atau mempersiapkan apa yang ingin kita lakukan. Baik, betul jawabannya. Tepuk tangan semuanya buat Fawaz. Nah, selanjutnya mengenai pengertian formasi pegawai. Di sini ada penjelasan mengenai formasi kepegawaian. Formasi kepegawaian adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk di sini ada yang tahu pengertian dari formasi itu apa? Tunjuk tangannya siapa yang tahu? Ya, saya cantik. Ya. Menurut saya formasi itu susunan dalam penempatan seseorang dalam suatu kegiatan. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Di sini ada yang ingin bertanya untuk materi prinsip-prinsip penyusunan formasi pegawai? Saya, Bu. Ya, silakan. Di dalam poin kedua ada karena adanya mutasi atau promosi. Apakah maksud dari mutasi itu, Bu? Baik, Ibu akan menjawabnya. Untuk mutasi itu pengertiannya adalah perpindahan. Jadi contohnya misalnya Biba bekerja sebagai suatu manajer di perusahaan bank, salah satu bank swasta di Jakarta. Tiba-tiba untuk bank itu punya cabang di kota Yogyakarta. Nah, kebetulan untuk cabang di kota Yogyakarta itu membutuhkan formasi seperti yang Biba pegang sekarang. Biba misalnya menjadi manajer di bagian marketing. Jadi Biba akan dipindahkan ke daerah Yogyakarta. Itu contoh untuk seperti mutasi, seperti itu. Biba sudah mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penyusunan pegawai. Di sini ada dua ya. Untuk yang pertama sistem sama. Bukan sama-sama suka, tapi sistem sama. Untuk yang kedua sistem ruang lingkup. Di sini yang Ibu akan jelaskan yang pertama mengenai sistem sama. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar tentang materi sistem sama ini? Belum.
di sini adalah sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi yang sama dengan tidak memperhatikan besar kecilnya beban kerja. Di sini kalau ngomongin tentang masalah beban kerja kayaknya rasa-rasanya gimana gitu ya. Kayak risih-risih gitu. Sebenarnya beban kerja. Ketika kita mengatakan suatu kalimat beban itu sepertinya kita merasakan suatu pekerjaan itu kayak berat. Harusnya ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan itu jangan dijadikan namanya beban, tapi suatu yang namanya keikhlasan. Seperti ketika kita ikhlas membantu orang tua, itu juga bisa dikatakan keikhlasan seperti itu dalam pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara ikhlas, tentu hasilnya pun akan bagus, baik, maksimal, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai sistem ruang lingkup. Di sini untuk sistem ruang lingkup bukan referensi tetap dan akan berubah berdasarkan lokasi kedua. Dan juga dapat dinyatakan dalam jarak atau waktu perjalanan. Itu untuk sistem ruang lingkup. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada? Oke, cukup. Nah, di sini juga selanjutnya materinya mengenai faktor-faktor penyusunan formasi pegawai. Ada beberapa poin. Coba dilihat semuanya. Yang pertama adalah jenis pekerjaan. Yang kedua, sifat pekerjaan. Yang ketiga, perkiraan beban kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yang keempat, prinsip pelaksanaan tugas. Selanjutnya, jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia. Selanjutnya, peralatan yang tersedia. Dan yang terakhir, kemampuan keuangan negara. Oke. Ibu akan memberikan tugas, dan tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi sudah ada tersedia tadi kertas yang ibu bagikan ya. Ya Bu. Nah, nanti kalian membuat kelompok. Di situ ada tahapan-tahapan pelaksanaan tugas kelompoknya. Jadi bisa kalian ikuti. Bisa dimulai sekarang. Kalian membentuk kelompok kecil. Oke, silakan. Itu tuh yang ini masalahnya dicari dulu jenisnya, habis itu cari perusahaan atau itu ya betul. Suaranya hilang itu terus. Iya. Sama sekali tidak ada suara. Iya, masa ngasih tugas kok ya ora bicara apa pendampingan apa. Ya, walaupun mengerjakan tugas kan. Nah, iya, gurunya kan misalnya mendampingi. Iya.
habis kelompoknya Fawas, bisa nanti untuk selanjutnya. Oke, dijelaskan kamu ngambil jenis usaha atau perusahaan apa, terus nanti struktur organisasinya seperti apa, ada siapa saja di situ di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fawas. Saya Noviana. Kami ingin mempresentasikan dari hasil yang telah kami diskusikan tentang perusahaan dan struktur organisasinya. Kami memilih PT Wijaya Karya, PT Persero, atau ya, adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Adapun Suaranya jelas. adalah sebagai berikut. Suaranya siswanya sudah tidak jelas. Pemegang atau kepala sebuah perusahaan. Yang kedua Bahas apa saya nggak tahu ini. Iya, makanya aku juga bingung. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, yaitu yang mengurus semua. Ininya mic-nya kurang didekatkan gitu loh. Yang ketiga ada manajemen keuangan atau humas, yaitu yang memanage keuangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dijelaskan? Boleh, yang lain tenang ya. Ini lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah dan teman saya, Kaulia Zahra, ingin melaporkan hasil tugas dari Ibu Yulia. Ya, silakan. Jenis usaha atau perusahaan yang kita pilih yaitu CV Cantika Jaya, merupakan CV yang bergerak di bidang kosmetik. Lalu struktur organisasi yang ada di CV Cantika Jaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada direktur, membawa dan memimpin suatu perusahaan sekaligus menanggung jawab dari segala aktivitas perusahaan. Yang kedua ada manajer keuangan, orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Yang ketiga manajer personalia atau seseorang yang mengatur SDM. Yang keempat itu manajer operasional bertanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajer pemasaran, mengatur proses penawaran produk perusahaan baik barang maupun jasa pada pasar. Baik, dalam perusahaan kami sedang membuka lowongan sebagai manajer pemasaran dengan spesifikasi yaitu minimal berpendidikan lulusan SMK atau SMA sederajat, lebih diutamakan D3 dan S1. Yang kedua yaitu mampu memimpin sebuah tim. Yang ketiga memiliki skill digital marketing. Yang keempat mampu untuk adaptif dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan seperti berita, fenomena dan lain-lain. Yang keenam mampu bekerja di bawah tekanan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan bahasa Inggris. Sekian hasil laporan tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu makanya kalau untuk kalian tadi kan mencari jabatan sebagai manajer pemasaran. Itu kamu kalau misalnya menyebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu gimana? Baik, untuk menyebarkan lowongan pekerjaan, informasinya bisa dilihat dari Instagram kami, yaitu @CV Cantika Jaya Kosmetik, dan web kami yaitu www.cantikajaya.id.com. Sebenarnya gini ya, kalau untuk menyebarkan kayak lowongan pekerjaan itu jangan lupa
terfokus pada si dari perusahaan itu. Jadi kan orang-orang tertentu aja. Kalau bisa yang memang bisa men-share di semua lini gitu. Jadi kayak misalnya kita di Instagram tuh, sekarang tiba-tiba kan buka nih. Nah itu seperti itu. Kalau Facebook kan juga bisa digunakan. Jadi kadang kan orang ada yang memang teknologinya maju, ada juga yang masih kurang. Jadi kalau misalnya secara otomatis terlihat di dunia maya atau digital, jadi orang informasinya lebih mudah. Kalau yang seperti itu kan kayaknya nggak spesifiknya, kita juga mencarinya agak lebih rumit ya gitu, dan mensinyalir sepertinya lowongan pekerjaan itu tuh adanya hanya untuk pihak-pihak tertentu saja yang tadinya notabene kosong, terus tiba-tiba kok ada di posisi itu orang gitu. Padahal tergantung penggunaan teknologi ini, orang mampu apa tidak menggunakannya gitu. Maksudnya untuk informasi lowongan itu harus lebih fleksibel aja, jadi lebih meluas. Oke, ada yang mau bertanya teman? Cukup? Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zahra. Saya Lailatul Jenah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini kita akan menjelaskan tentang struktur organisasi serta fungsi dan tugas dari PT Jasindo Abadi. Yang pertama itu ada direksi, yang kedua ada direktur utama, yang ketiga ada direktur, yang keempat ada bagian keuangan, dan yang kelima ada manajer yang disertai divisi. Di sini ada direksi, yaitu fungsinya itu orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam perseroan ini. Nah, di sini tugasnya itu menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, Spesifikasinya yaitu laki-laki, pendidikan minimal SMK, usia maksimal 36 tahun. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini yang terakhir ada refleksi. Refleksi itu bukan refleksi yang kalian tahu ya, kayak. Nah, Pak. Di sini ada refleksi namanya refleksi pembelajaran. Jadi semacam kayak ringkasan apa saja yang sudah kalian ketahui dalam materi ini. Kenapa Kawas tahu tentang refleksi pembelajarannya? Bisa dibacakan, silakan. Refleksi pembelajaran. Dengan adanya materi pembelajaran perencanaan kebutuhan pegawai, siswa mampu mengenai arti dari pegawai, fungsi dari kepegawaian, mampu menjelaskan prinsip dari formasi pegawai, serta siswa mampu mengetahui sistem ada di pegawaian dan dapat mampu diterapkan nanti di lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak untuk semuanya udah lancar untuk materi yang dibahas hari ini. Untuk akhir dari pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh Pak Kuas. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam.